Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini. Dan pada kesempatan kali ini, kawan-kawan, saya akan sedikit berbagi pada kawan-kawanku ya mengenai tentang lahan yang sebelumnya ini pernah dipergunakan sebagai lahan budidaya cabai. Dan kan bisa lihat pada video sebelumnya memang kita menumpang sarikan ya, tumpang sari dengan tanaman-tanaman eh, legum ya. Kebanyakan adalah tanaman turi dan tanaman pakan lah semacam itu. Nah, tujuannya sebenarnya sederhana kan kawan. Dalam proses budidaya cabai ini memang perlu namanya rotasi tanam ya, agar sejatinya selain mengusir hama itu juga tujuannya eh, untuk menjaga tanahnya agar tetap subur ya, karena kalau kita menanam dengan komoditas yang sama, kemungkinan kesuburan tanahnya itu lama kelamaan akan menurun karena penyerapannya unsur haranya secara monoton terus menerus hanya itu saja ya kan kawan, sehingga yang menjadikan permasalahan itu nanti ketika ditanami komoditas yang sama juga tanaman tersebut akan kerdil ataupun tumbuhnya kurang bagus, bahkan gagal panen kan kawan, semacam itu. Nah, dalam upaya kita membudidayakan tanaman cabai pada video sebelumnya, kita melakukan proses rotasi tanam dengan melakukan penanaman tanaman yaitu berupa tanaman cabai dan tanaman pakan. Nah, jadi ketika tanaman cabai itu sudah selesai kawan-kawan masa panennya, masa hidupnya, selanjutnya yang dipanen adalah tanaman pakan. Nah, tanaman pakan ini adalah tanaman pakan yang kelompok leguminosa ya, yang dimana itu memiliki kelebihan tersendiri ya. Kelebihannya dia mampu bekerja sama dengan mikroorganisme yang bagus untuk tanah, dan itu yang jelas mikroorganisme yang bekerja sama dengan tanaman leguminosa ini dapat menfiksasi nitrogen yang bisa dimanfaatkan untuk tanamannya itu sendiri, dan serta untuk selain untuk tanamannya itu sendiri juga untuk tanahnya juga bagus kan kawan, sehingga ketika cabai sudah selesai maka budidayanya ya, budidayanya dibiarkan begitu saja, nanti tanaman turi atau tanaman pakannya ini sudah bisa tumbuh besar kayak gini kan kawan, sehingga ketika cabenya sudah selesai yang kita panen bukan cabenya melainkan pakannya. Jadi ini kita pergunakan sebagai pakan ternak kan kawan, semacam itu. Dan di sisi lain juga tanaman leguminosa ini juga mampu memperbaiki sifat biologi tanah ya, yang ada di area-area budidaya kan kawan, semacam ini. Tapi sebenarnya dengan diistirahatkan saja di lahan yang sudah dibudidayakan cabai, itu sebenarnya akan memperbaiki dengan sendirinya kan kawan ya. Alam itu akan memperbaiki dengan sendirinya. Dan ini kalau sudah selesai ya, ini misalnya dicabut lagi, ditanam lagi, itu insya Allah kemungkinan kesuburan tanahnya masih tetap terjaga dan produktivitas untuk tanaman cabainya masih tetap dalam kondisi yang bagus kan kawan, semacam itu ya. Jadi tidak rugi ya kan kawan kalau kita membudidayakan semacam ini. Dan ini memang alurnya kayak gini karena di bagian sana ya gantian dulu ditanami tanaman yang besar-besar semacam ini ya sebagai tanaman pakan, sekarang dibongkar untuk ditanami tanaman yang produktif untuk konsumsi orang kan kawan ya, semacam itu. Dan ini yang sini dibiarkan untuk diistirahatkan, dan nantinya ketika sudah
sana sudah selesai, nanti gantian yang bagian sini untuk ditanami. Jadi kesuburannya tetap terjaga semacam itu. Akan tetapi itu pun bisa kan lakukan tidak hanya menggunakan komoditas pakan ternak saja ya. Kalau kawan-kawan ingin merotasi tanam, yaitu ya bisa dilakukan dengan tanaman yang panennya kurang lebih 1 bulan ya, sayur-sayuran itu juga bisa untuk menjaga kesuburan tanahnya. Yang jelas dirotasi lah ya, jadi habis dipanen buahnya ganti kawan-kawan merotasinya dipanen daunnya. Habis dipanen daunnya nanti tanamlah tanaman yang dipanen umbinya, baru tanam lagi yang dipanen buahnya, semacam itu dirotasi. Akan tapi kawan-kawan kalau merotasinya untuk tanaman-tanaman semacam itu ya, semacam sayur-sayuran, umbi-umbian yang dipanen, kawan-kawan harus mensuplai pupuk organiknya untuk di lahan agar tetap menjaga kesuburannya. Itu cara mudahnya kayak gitu. Tapi kalau lebih simpel lagi, lebih mudah lagi ya kayak gini kan kawan ya. Jadi dibiarkan begini saja. Nah, ini sebagai pakan ternak ya kan. Dan di sini yang dirawat adalah tanaman-tanaman pakan berupa tanaman turi, tanaman kleriside, di sana ada ketepeng. Nah, juga bagian sana kalau tidak salah itu juga ada tanaman apa ya, lupa saya itu. Ya kurang lebih semacam inilah gambarannya ya. Tanamannya itu rata-rata tanaman turi dan tanaman kleriside, dan ini turi yang kita pergunakan pun masih dalam turi yang berbunga putih ya kan, yang bunganya masih bisa dikonsumsi, tapi tujuan utamanya sebagai pakan. Nah, ini juga membantu dalam proses nanti kita punya ternak kan kawan ya. Jadi tanaman ini memiliki protein yang cukup tinggi yang bagus untuk pertumbuhan dan juga perkembangbiakan dari ternak itu sendiri. Nah, protein yang tinggi ini biasanya petani itu kalau merawat ternaknya itu terkadang membeli ya kan kawan. Nah, ini dengan budidaya semacam ini tujuannya mengurangi pengeluaran pembelian itu kan kawan, karena kandungan gizi dari tanaman ini cukup bagus kan kawan, semacam itu. Dan ini pun semacam rumput kayak gini meskipun liar ini juga bisa dipergunakan sebagai pakan ternak domba ya kan kawan. Dan ini pun juga cocok sekali ketika musim kemarau. Nah, kaitannya ketika musim kemarau itu adalah kita itu kesulitan kan kawan ya. Permasalahannya itu di sini itu kalau kemarau kesulitan untuk mencari air, untuk merawat tanaman itu sulit. Jadi ketika musim kemarau biasanya petani sini hanya membiarkan lahannya begitu saja, dan ini kita manfaatkan dengan menanam tanaman pakan yang dimana perawatannya tidak terlalu sulit ketika musim kemarau. Nah, dan itu bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak ya kan kawan. Karena di musim kemarau juga biasanya pakan ternak itu juga sulit, rebutan kan kawan kalau di sini mencari pakan. Nah, dengan adanya hal semacam ini ya, di musim penghujan ditanami cabai yang berbuah, yang panen. Nah, di musim kemarau kita panen pakan sambil lahannya diistirahatkan untuk menjaga tetap subur. Dan ini nantinya ketika selama musim kemarau otomatis ternaknya itu memproduksi kotoran hewan kan kawan-kawan. Nah, di musim penghujan barulah kotoran hewan itu dibongkar untuk dipergunakan penanaman kembali. Dan ini sangat-sangat menguntungkan ketika kawan-kawan bisa mengkoordinasikan ya kondisi lingkungan kawan-kawan dengan komoditas yang pas ya, yang jelas memberi keuntungan ya. Jadi ketika musim kemarau keuntungannya lebih ke ternaknya kawan-kawan, semacam itu. Pakannya tersedia dan ternak masih bisa tetap aman lah ya kondisinya. Dan ini memang sangat memudahkan para peternak juga ya, para petani juga ya, dalam membudidayakan tanaman dan peternak. Karena ketika peternakan dan pertanian itu digabung, kawan-kawan irit dari pupuk organiknya irit.
nanti kawan-kawan kalau bisa lebih untung lagi kan bisa menjual ternaknya, apalagi ternaknya nanti beranak, itu kan juga memiliki keuntungan tersendiri yang luar biasa kan kawan. Semacam itu. Hanya saja kan kawan ya bisa mengkoordinasikan lahannya dipergunakan seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin ya, yang jelas tidak sia-sia. Dan ini tanaman kalau sudah kondisinya kayak gini kan kawan, ini kalau kemarau tidak perlu ya, sudah tidak perlu susah payah untuk merawatnya, tinggal dibiarkan saja sudah bisa bertahan dengan sendirinya. Tinggalkan kawan memangkas yang digunakan sebagai pakan secukupnya saja, sudah jadi kan kawan, semacam itu. Nanti kalau musim penghujan, nah ini ditebas atau dihilangkan ya kan kawan, dihilangkan, diolah tanahnya, lalu ditanami ya. Kesuburan tanahnya saya yakin kesuburan tanahnya akan terjaga dengan baik kan kawan. Beda kalau kan menanam cabai secara terus menerus, pasti ada penurunan semacam itu. Kalau menanam tanaman yang lainnya ya pasti ada penurunan jika kalau kawan tidak mensuplai ya dengan pupuk-pupuk organik. Nah, tapi yang mengingat kembali kita menanam sesuai dengan kondisi lingkungan saat ini dan kondisi ketersediaan air ya kan kawan di daerah kami. Jadi kami lebih menyesuaikan dengan musimnya agar lebih enak dalam proses budidayanya dan kita tidak kesulitan ya dalam proses perawatan dan lain sebagainya. Dan inilah keuntungannya kan kawan. Jadi ini penanamannya memang sejak dari tanam cabai dulu kan kawan. Jadi ketika sudah kemarau ya sudah tinggal dipanen. Oke kan kawan, itu dulu mengenai sekilas kegiatan di lahan kami kali ini ya. Itu tentang strategi kami bagaimana mengolah lahan agar di musim kemarau tetap produktif, musim penghujan juga tetap produktif ya. Kita manfaatkannya kurang lebih semacam itu. Oke kan kawan, itu dulu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.